Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan channel Pendopo Madura. Kali ini saya masih berada di lokasi sebuah warung yang bukanya mulai dari siang sampai malam 24 jam ini. Walaupun agak jauh dari kediaman kami, tapi saya mengapresiasi warungnya. Tadi namanya apa, Bang? Warung Sabar Menanti. Sabar Sejati. Sabar Sejati. Iya, Sabar Sejati. Sabar Sejati. Yang berada di kawasan Pantura. Itu tepatnya di Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Suasananya agak lumayan adem saat ini, agak dingin udaranya, sehingga kami berkeinginan untuk melakukan podcast di tempat ini. Sepi, walaupun sepi tapi dalam keadaan ramai gitu, Bang, ya. Baiklah pemirsa channel Pendopo Madura, kami seperti biasa dengan Bapak Agus Sugianto. Beliau adalah selain budayawan, beliau juga adalah Kepala SDN Panaungan 3 Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Dan beliau adalah guru penggerak angkatan pertama di wilayah Kabupaten Sumeneb. Baiklah, bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah. Ya. Sehat. Jadi konten kita dari warung ke warung. Iya, betul. Memang kita memproyeksikan bahwa kita ingin mengangkat Bang, ya, ke permukaan gitu ya. Bagaimanapun kita adanya kita yang begini. Kemarin di perbatasan dengan Kabupaten Pamekasan. Iya, betul. Warung juga buka 24 jam. Buka 24 jam. Dan kebetulan kita bahasnya juga permasalahan warung. Iya, Madura yang ada wacana untuk dibatasi buka atau operasinya. Iya. Nah, sekarang kebetulan ya jalan-jalan, ada warung. Sebenarnya udah kurang lebih 3 kali ya. Iya, 3 kali ke tempat ini. Iya, 4 kali sekarang ya. 4 kali sekarang baru bisa ngonten. Iya. Bisa ngonten. Jadi terima kasih kepada saya. Salut juga, kagum juga kemarin ternyata dari tiga konten kita bersama. Iya. Paling laris manis. Iya, banyak viewernya, subscribe-nya kemarin yang jam tayangnya kemarin dari 3 konten yang telah kami buat. Iya. Itu tentang warung Madura yang wacananya pembatasan itu yang paling nanja. Yang paling nanja. Setelah dilihat di analitik gitu, analitik GT Studio gitu ya. Tapi apapun kita memang kemarin memang agak berduka-duka juga ya, tapi setelah membangun channel baru, Bang, ya, ternyata apresiasi dari pemirsa yang mungkin bagian dari para guru-guru di Pasongsongan, mungkin, atau guru-guru di Kabupaten Sumeneb mungkin ya. Iya, karena linknya ya gitu tular lah. Iya. Jadi tapi untuk membangun kanal YouTube ini memang butuh perjuangan, karena keberadaan kami dulu identik dengan Apoy Madura. Iya, betul. Identik dengan Apoy Madura, sekarang ternyata pindah channel. Bukan pindah channel, mengelola channel baru. Karena ada permasalahan. Jadi permasalahan dimonetisasi gitu ya. Ada permasalahan karena pakai VPN. Iya. Nah, untuk memudahkan para penggemar, para simpatisan, para yang melihat konten-konten kami, maka jejak Madura diambil lagi. Iya. Apoy Madura, apoynya dibuang karena takut terlalu panas. Maduranya diambil, digabung dengan Pendopo. Kebetulan channel Pendopo itu
mengulas tentang itu Bang, Pengobatan ya. pengobatan alternatif gitu ya. Pengobatan alternatif. Banyak sebenarnya kontennya, mungkin ada kurang lebih 50 konten di channel Pendopo itu. Setelah kami lepas kontrak dari kerjasama dengan salah seorang perusahaan, akhirnya mandek Bang. Channel Pendopo itu akhirnya setelah Apoy Madura kita ada permasalahan, makanya di channel Pendopo akhirnya kami gali kembali. Dihidupkan kembali. Iya, iya. Oke Bang, perbincangan kali ini seputar apa ini perbincangan? Ya, karena podcast kan terbarang. Kalau kemarin tema budaya, tema yang umum. Sekarang kita lebih leluasa Bang ya. Lebih leluasa kita bahas tentang apa budaya kita, bahwa kita itu adalah sebuah bangsa yang sangat besar. Iya. Bahwa kita bangsa yang sangat besar. Iya, betul. Karena dari sejarah yang kita baca juga bahwa peradaban masyarakat di bumi Nusantara. Iya, di sebelum Islam masuk ke bumi Nusantara, memang peradaban di bumi Nusantara ini sudah maju Bang. Sudah sangat maju. Karena kita tahu dari babat atau sejarah itu yang kita baca, memang perjalanan panjang dari kemajuan budaya, kemajuan masyarakat di bumi Nusantara ini sudah luar biasa sebenarnya, dengan banyaknya peninggalan Bang ya. Peninggalan candi, prasasti, banyak. Jadi sangat tergelitik juga kami ketika ada pendapat, ada argumen bahwa yang mengatakan jika bangsa kami tidak datang ke Nusantara, maka bangsa Nusantara primitif. Ada seperti itu kadang-kadang kan. Itu pendatang dari luar, bangsa Nusantara primitif, bangsa Nusantara masih menyembah pohon, bangsa Nusantara tidak berpakaian dan sebagainya. Intinya mengolok-olok atau merendahkan keberadaan penduduk bumi asli bumi Nusantara. Padahal kalau dibaca, dikilas balik sejarahnya, terbalik. Sangat terbalik. Peradaban masyarakat di bumi Nusantara ini sudah sebelum Islam masuk, terbukti berdirinya Candi Borobudur misalnya, peninggalan yang sangat prestisius. Pertama ada sistem atau ada budaya, yaitu kerajaan pertama di Nusantara, yaitu namanya Kerajaan Kutai. Terletak di Kalimantan. Kutai Kartanegara mungkin. Bukan. Kutai ada Kerajaan Kutai. Kalau Kutai Kartanegara itu sudah kerajaan pada abad 13, sudah bercorak Islam. Oh iya. Kerajaan Kutai Kartanegara inilah yang kemudian mengekspansi ke Kutai. Kutai. Peradaban pertama yang ada di Kalimantan itu adalah Kutai, Kerajaan Kutai. Ini bercorak Hindu. Iya. Ini pada abad 14. Pada abad 4 Masehi gitu 4 Masehi. Jadi ketika kita pilih abad ke-4, padahal Kanjeng Nabi lahir abad ke-5. Mau masuk abad 6 sudah. Rasulullah lahir pada abad ke-6, yaitu 571 Masehi. 571 Masehi Kanjeng Nabi Muhammad lahir. Di Jazirah Arab, di Mekah, peradabannya masih jahiliyah. Jahiliyah kan? Masih menyembah berhala. Di seputar Ka'bah kan ada patung Lata, Uzza, Manat. Bahkan juga di sana ketika lahir anak perempuan,
Kan malu, aib, dibunuh, dikubur hidup-hidup. Terbukti sahabat Umar bin Khattab sendiri kan. Putrinya lahir perempuan, setelah besar, ternyata diketahui pun akhirnya dikubur hidup-hidup. Jadi peradaban di sana masih jahili ya. Peradaban kebodohan abad ke-6. Di sini ada abad ke-4 sudah ada peradaban besar. Yaitu kerajaan gitu ya. Kerajaan Kutai. Banyak bukti prasastinya ada peninggalan berupa candi ada. Tuh. Bahkan pada raja yang ketiga, Purnawarman, Kutai mencapai puncak kejayaannya. Puncak keemasannya gitu ya. Sudah ada sistem pemerintahan, sudah ada sistem pertanian, sistem politik juga tentunya sistem ekonomi, sosial kemasyarakatan. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Itu bukti bahwa Nusantara luar biasa. Kemudian diteruskan ke Tarumanegara. Di daerah Jawa Barat. Di aliran Sungai Citarum. Ada kerajaan berikutnya itu. Juga sekitar abad ke-4. Abad ke-4, abad ke-5 berdiri Tarumanegara. Jadi rajanya yang terkenal, raja yang ketiga juga, yaitu Mulawarman. Bahkan lebih canggih lagi memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Sampai membuat bendungan mengalirkan sungai namanya lupa saya, panjang berapa kilometer dialirkan irigasinya demi majunya pertanian. Di kerajaan pertanian otomatis menopang kesejahteraan hidup masyarakatnya gitu ya, karena lumbung pangan penting bagi sebuah kebutuhan kerajaan gitu ya, atau pemerintahan gitu ya. Jadi sudah 2 kerajaan sementara di Jazirah Arab Mekah itu masih jahiliyah. Abad ke-5 ke-6 sudah ada, abad ke-4 sudah Kutai, abad ke-5-nya sudah ada kerajaan Tarumanegara. Bahkan Raja Mulawarman selain membendung sungai, mengalirkan sejauh berapa kilometer, kalau tidak keliru 11 km, kalau tidak keliru belasan kilometer untuk mengairi sawah-sawah petani. Bahkan Raja Mulawarman juga berkurban 1000 ekor kerbau kepada para pendeta. Bayangkan raja berkorban 1000 ekor kerbau pada para pendeta. Berarti kan sudah bisa dilihat tingkat kemakmuran. Betul. Tingkat kemakmuran di pusat pemerintahan Tarumanegara. Bahkan istilah Sunda ada pada waktu kerajaan Tarumanegara. Sebenarnya ditelisik dari kemajuan peradaban di bumi Nusantara, memang itu yang tertulis dalam prasasti kan. Mungkin di daerah Jawa atau di daerah yang lain mungkin ada juga kerajaan-kerajaan yang berdiri mungkin tidak terlalu besar, Bang. Bisa jadi kan? Kerajaan kecil bisa aja kerajaan kecil, tapi karena sejarahnya punah dan sebagainya hingga tidak terdokumentasi dengan baik. Jadi istilah Sunda ini muncul pada zaman kerajaan Tarumanegara, pada waktu rajanya yaitu masih Purnawarman. Seperti kita tahu bersama juga, misalnya di Pasongsongan, Bang, itu kuburan yang diketemukan dalam bukit pasir itu juga tidak ada, cuma ada jejak berupa batu nisan. Di batu nisan tertulis tahun wafat. Mungkin sebelumnya sudah ada peradaban juga di daerah Madura,
seperti di situ dengan masuknya bangsa-bangsa luar ke daerah Pasongsongan. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Jadi pada waktu Raja Purnawarman inilah dibuat bendungan, yaitu mengalirkan sungai. Sungainya Sungai Gomati sejauh 12 km. Sungai Gomati. Sungai Gomati. Iya, iya. Tuh, kemudian pada kejayaan Raja Purnawarman ini juga ada sesembahan alias kurban mungkin. Iya, ya sesembahan di Islam ya. Sesembahannya bukan Bang, upacara pengorbanan emas. Oh iya. Jadi selain kurban bentuk ada ritual khusus yaitu mengorbankan emas. Jadi bayangkan kan. Iya, iya. Betapa makmurnya emas yang jadi yang di zaman dulu ya, iya, di kerajaan Nusantara gitu ya. Iya, jadi raja emas yang telah dikumpulkan oleh sang raja, kemudian emas tersebut dibagi-bagikan kepada rakyatnya. Disedekahkan kepada rakyatnya. Jumlahnya sangat banyak. Jadi ini selain persembahan kepada dewa, emas tadi juga dipersembahkan dikurbankan kepada rakyatnya. Sedangkan pada para pertapa, para pendeta mengorbankan 1000 ekor kerbau. Kepada para pertapa gitu ya. Kalau tidak makmur, mana mungkin bisa mengorbankan emas dan kerbau juga ya. Berarti kemakmuran sungguh sangat luar biasa. Sungguh sangat luar biasa, Bang. Jadi peradaban di sini maju sebenarnya. Sudah bisa bikin huruf, bikin candi. Iya. Bikin Hono Coroko. Iya. Nah, itu bangsa Ajisaka itu kan ya, Pak. Mungkin. Iya, masih lebih dulu ini, Bang. Iya, masih dulu itu ya. Iya. Kemudian setelah Tarumanegara muncul juga kerajaan berikutnya pada abad ke-4 atau ke-5? Setelah itu abad ke-6, sekitar abad ke-6 ke-7, yaitu Kalingga. Iya. Kalingga. Itu di daerah mana Kalingga? Di daerah Kalingga ini di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah gitu ya. Dari Jawa Barat Tarumanegara pindah ke Kalingga daerah Jawa Tengah. Nah, yang terkenal yaitu Ratu Sima. Ratu Sima gitu. Ratu Sima Kalingga ini yang terkenal. Apa? Ratu Sima ini terkenal sebagai ratu, yaitu perempuan. Perempuan, Bang ya. Dia memerintah sangat adil, bijak dan sangat keras. Oh, tegas gitu tegas, ya. Ratu Sima. Bahkan dia menurut cerita menaruh emas di pasar, ternyata yang mengambil emas itu, yang menolong emas tersebut itu adalah putrinya sendiri. Dia sendiri yang mengeksekusi putrinya, memotong tangan. Oh, sudah ada hukum seperti itu. Iya. Sudah ada. Jadi tatanan di masyarakat sudah terbentuk, hukum pemerintahan sudah terbentuk, hukum sosial kemasyarakatan sudah terbentuk, tatanan pemerintahan sudah terbentuk. Padahal di luar sana masih berkutat dengan jahiliyah. Iya. Sangat, jadi tertawa sendiri sebenarnya. Iya. Ketika melihat fenomena, apalagi anak-anak generasi sekarang tambah dijejali informasi yang tidak benar, sehingga minder untuk mengakui bahwa bangsa Indonesia ini, Nusantara adalah bangsa-bangsa yang besar. Kalingga inilah dinasti yang mendirikan Candi Borobudur. Iya. Borobudur, Bang ya. Borobudur. Saya juga sudah pernah ke sana, memang bangunannya sudah luar biasa. Kalau dipikir-pikir bangunan semacam itu butuh alat berat yang sangat luar biasa kalau sekarang, Bang. Baru ngangkatnya. Belum lagi ngukir. Iya, ngukirnya di batu itu ya. Di batu. Bayangkan, belum lagi ngukir. Saya sampai ke stupa paling atas ya. Paling atas, lihat ke bawah, wah, tinggi. Padahal jika kan ada di Borobudur kan ada 3 tingkatan. Iya. Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Tingkatan paling bawah golongan manusia biasa, manusia yang masih semrawut lah.
masih terikat karma katanya. Iya. Baru masuk kepada golongan yang kedua, rupa datu, yang sudah bisa melepas apa keatributan ketunggal. Yang ketiga arupa datu, yang sudah apa puncak, manusia puncak. Itu sudah jelas pembagian tahapan-tahapan menuju sang Maha Kuasa sudah dilukiskan di prasasti batu. Iya, di relief, iya, di reliefnya Candi Borobudur. Betapa luar biasanya. Sedangkan di luar masih berkutat dengan budaya. Iya, betul. Iya. Jadi sebenarnya kita tidak usah minder. Iya. Kita usah minder. Hadapi minder dengan bangsa lain. Jangan sampai. Betul. Itu masih Candi Borobudur, lain candi-candi yang lain Bang yang belum candi-candi yang lain. Iya. Jadi membaca apa peta kekuatan, misalnya kerajaan pertama di Samudra kerajaan pertama di Sumatera Sriwijaya itu sampai Selat Malaka dikuasai. Iya. Setelah itu pada waktu Sriwijaya ini Lawangsa Selendra itu juga berdiri Candi Borobudur kan. Setelah itu juga ada kerajaan yang kedua di Jawa di Trawulan yaitu Majapahit. Tambah luar biasa sampai ke Vietnam, Campa dikuasai dengan kerajaan Majapahit. Iya. Sangat luar biasa. Dengan Jadi, patinya Gajah Mada. Gitu. Jadi ketika negara-negara di Asia Tenggara, lihat saja warna benderanya pasti ada merah putih. Karena apa? Karena dulu pernah menjadi bawahan Majapahit gitu ya. Betul. Benderanya sudah ada warna merah. Merah putih, gula kelapa. Jadi jangan ngarang bahwa yang bikin warna bendera merah putih orang luar, bukan penduduk bumi, salah besar. Iya. Itu nenek moyang kita yang bikin bendera merah putih, itu bendera Majapahit sudah merah putih, gula kelapa. Dicaplok, diakui, bangsa luar. Ya, betul. Nusantara sudah bersatu di bawah Majapahit. Berarti sepengetahuan Bapak Agus ini ketika peradaban Islam masuk itu pada abad keberapa Bang? Islam masuk ke Nusantara. Ke Nusantara sekitar abad 13. Abad 13. Berarti dari abad ke berapa? Ke-5 berarti masih 7 abad lagi ya? Iya, masih 7 abad lagi. Jadi selama Kutai Kartanegara saja itu abad ke-13. Iya. Baru dikuasai Kutai. Kalah sama Kutai Kartanegara. Nah, Kutai Kartanegara ini yang bercorak Islam. Jadi sejaman dengan Samudra Pasai. Iya. Kerajaan Islam pertama kan di Aceh Samudra Pasai. Iya. Tuh. Belum lagi kalau kita kaji misalnya senjata. Dari sisi senjata coba kaji dari sisi senjata. Sangat jauh. Kalau apa di luar negeri sana senjatanya paling panah. Iya, panah gitu ya. Panah kan cuma tinggal buat besi aja. Dibuat tajam. Iya. Ujungnya kasih busur udah jadi panah. Iya. Jadi tingkat kesulitan membuat senjata sangat kecil. Iya kan? Iya. Cuma besi kayak paku itu kan. Besar, ditajamkan ujungnya, dikasih busur. Iya. Betul. Tombak. Sangat sederhana juga pembuatannya. Tidak terlalu sulit gitu Bang ya. Pedang. Ya kan senjata dulu kan. Ada tombak, ada pedang, ada toya. Misalnya, jadi ada kampak. Tidak begitu sulit. Betul. Tapi ketika pindah ke Jawa, sebuah senjata keris, bingung. Iya.
Apa kelebihan keris? Kelebihan keris karena di dalam keris itu ada 3 besi Ya. yang bisa disatukan dalam satu bilah senjata. 3 jenis logam. 3 jenis logam disatukan. Disatukan. Yang biasanya secara akal tidak bisa disatukan, tidak ya, bisa. walaupun Kan dengan iya. pemanasan yang sangat luar Iya, biasa apa gitu kan ya. karena besi itu kan memiliki koefisien Y panjang dan koefisien Y ruang itu ya tidak sama. Iya. Besinya itu ada pertama besi dasar, kemudian ada besi apa, dan terakhir besi pamor. Nah, ketika logam ini koefisien Y panjangnya kan berbeda, sulit untuk menyatukan. Tapi ternyata bisa disatukan oleh Mpu yang ada di Jawa. Itu tidak luar biasa. Dengan alat yang sangat sederhana. Bahkan ada semacam cerita juga bahwa pandai besi zaman dahulu, empu zaman dahulu itu setelah dibakar besinya itu tidak di tempat tapi dipijit pakai tangannya katanya. Sampai ada bekas tangan. Iya. Titik lebur besi itu, Bang, 6.000 derajat Celcius. Di luar negeri itu biasanya pakai peralatan yang canggih untuk menghancurkan besi. Tapi di Jawa cuma bermodalkan bara yang dipilihkan pakai bambu ya. Besi udah bisa hancur. Iya. 3 koefisien benda, apalagi katanya juga, bukan katanya, besi pamor itu adalah besi meteor. Besi meteor. Logam dari luar angkasa. Benda bintang jatuh meteor dicari ketemu lah. Logam dari meteor itulah yang kemudian dibuat pamor. Sangat luar biasa. Apa tidak canggih? Iya. Jadi untuk mendapatkan besi-besi meteor itu, benda-benda meteor itu sulit juga. Makanya kan ada ketika membuat senjata kan sudah menjadi rahasia umum, bahkan cerita keris Empu Gandring. Iya, bertapa ya. Bertapa ketika belum sempurna Empu Gandring membuat keris, ternyata keburu dipinta oleh Kenaro, tidak disempurnakan. Akhirnya Kenaro, Empu Gandring dibunuh, dikutuk kan sampai 7 turunan mati dibunuh semua dengan keris itu. Ya. Iya. Keris. Bahkan ada keris yang dibuat oleh Empu Supa. Supa ini apa kalau nggak keliru iparnya Nyanut Sunan Kalijogo. Iparnya ya. Sunan Kalijogo. Itu Kaisang Kelap. Keris itu Bang, keris, namanya ya. Namanya julukannya Kaisang Kelap. Iya. Itu kalau ditunjukkan, diginikan sama orang, itu kekuatannya 40 orang bisa meninggal. Dahsyat ya. Dahsyatnya. Lah kok bisa? Lah ternyata ketika ditelaah itu ada semacam uranium. Atom yang bisa menimbulkan radiasi di ujung keris itu. Sehingga kalau ditunjukkan sama orang itu terkena radiasi terus nggak bisa meninggal. Sangat luar biasa. Nah, iya. Keris itu dapat uranium dari mana? Nah, kan dari zaman dahulu. Dari senjata. Kalau tidak pertambangannya sudah maju ya. Kalau tidak menyatukan 3 koefisien logam saja itu sudah sangat sulit. Kalau tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang baja, tentang besi, tentang logam yang sangat luar biasa. Iya. Itu baru senjata. Iya. Pindah kepada alat tradisional musik ya, alat-alat musik tradisional. Jadi kalau kita ke misalnya ke Eropa yang ada cuman gitar. Apa cuman tinggal buat kayu buat gelondongan, dikasih senar, petik udah bunyi. Iya. Kejaisir Arab gambus hampir sama. Ya, semacam gitar juga. Dengan lingkaran. Iya. Kesana ke Afrika, iya semacam
gendang terbang itu bang. Iya. Rebana. Iya rebana, cuman dari kulit kerbau, kulit sapi, kasih kayu. Tapi ketika pindah ke Jawa, alat musik tradisionalnya gamelan. Iya. Ada besi, ada kayu. Aduh. Ada apa? Ada gitarnya juga, sitar itu kan. Sitar. Terus ada gong, ada gendang. Ya. Ada apa lagi? Gambang-gambang. Iya. Kayu juga itu. Kayu juga, ada besinya juga, ada kayu juga. Yang lebih sulit lagi mengukur nada. Mengukur nada, betul. Karena tiap gamelan itu ada nadanya, do re mi fa sol la si. Mengukurnya itu sudah perlu ilmu musikalitas yang sangat Kalau kita perhatikan gambang itu kan dari kayu bang, kayu. Ada yang dari kayu kan, juga bisa diukur nadanya. Juga dari besi. Ada juga dari besi, pekeng apa diukur nadanya, sehingga ketika semua berbunyi harmonisasi yang terjadi sangat harmonis. Iya. Belum lagi filosofi nang neng nong ku, belum lagi filosofi kedala, apa nggak luar biasa. Iya. Jadi dibutuhkan untuk membuat untuk membuat gamelan saja dibutuhkan kalian betul. Kalian khusus tentang seni, tentang metalurgi, cara pengolahan logam dan sebagainya. Betul. Jadi jangan ajari orang Jawa. Cuma kelemahannya di kita itu ketika masa-masa penjajahan mungkin yang menjadi rusaknya peradaban atau hancurnya peradaban, yaitu politik adu domba, perang saudara gitu, diadu domba. Kan Belanda, bangsa luar kan lebih modern, lebih maju di bidang pendidikan. Jadi politiknya itu divide et impera, pecah belah dan jajalah. Satu kerajaan dipecah. Siapa putra mahkotanya, biasanya raja punya 3 putra, yang diambil raja disulung, penjajah dukung yang lain, suruh berontak. Iya betul. Itulah peradaban. Peradaban seperti, belum lagi Belanda pada waktu itu masukkan candu. Ada istilah perang candu dulu. Candu dibebaskan, sehingga ketika para generasinya sibuk dengan mabok, tidak mungkin memikirkan bangsa dan negara. Sudah puyeng gitu. Makanya jangan, jadi kita sebenarnya bangsa besar. Jadi jangan kagetan dengan keberadaan bangsa-bangsa luar, sehingga kemudian kita menjadi seolah-olah menjadi tamu di negeri kita sendiri. Tidak, kitalah tuan rumah di sini. Banyak memang di antara, bahkan saya pernah berjumpa dengan, ketika di Yogyakarta saya berjumpa dengan Bapak Iqbal. Beliau adalah warga kelahiran Singapura, tapi dia besar dan menikah di Perancis bang. Dia bercerita bahwa bangsa Indonesia sebenarnya bangsa besar, dan bangsa yang sebenarnya bangsa yang makmur katanya, dari hasil buminya yang sangat luar biasa katanya. Tapi ya balik itu lagi, pengelolaannya yang kurang bagus katanya orang. Dan juga saya juga menyoroti juga dari film-film dulu Pak, film baik yang di layar lebar maupun di televisi gitu ya. Jadi sosok pribumi lokal itu seolah-olah ditampilkan sebagai antagonis. Betul. Benar. Jadi kan ketika ada paranormal, dukun, itu diposisikan pakai pakaian seperti ini.
pakai pakaian tradisional kan, pakai belangkon, pakai udeng, pakai sehingga image-nya itu terbangun bahwa terbangun image masyarakat kita, generasi muda terutama, bahwa itu pakaian kebesaran atau pakaian tradisional itu jelek di mata generasi sekarang. Identik dengan negatif pokoknya lah. Tukang sihir identik pakai pakaian tradisional seperti ini, pakai belangkon, pakai keris dan sebagainya. Sementara pemenangnya atau serinya tokoh utama pakai tasbih. Jadi sehingga dibenturkan antara dua agama, dibenturkan, dan yang selalu di pihak yang kalah kebanyakan adalah agama-agama asli, agama-agama lokal penduduk di situ itulah. Iya. Padahal budaya-budaya kita itu sangat luhur. Jadi itu juga media juga paling tidak punya sumbangsi sehingga mengantarkan citra buruk pada pakaian tradisional kita sendiri, pada budaya lokal kita sendiri, pada agama-agama lokal kita sendiri, hingga tersudutkan. Iya. Sehingga ada kesan kadang-kadang ketika tokoh utamanya adalah peneliti, pakai jas, pakai itu. Padahal mungkin jas di Eropa mungkin enak dipakai, kalau di sini geram. Jadi saya kalau melihat film-film itu, ketika dulu almarhum itu W.D. Mukhtar kan selalu jadi tokoh antagonis. Kalau jadi dukun, pakai selai itu, pakai udeng, dia selalu rapal mantra, jadi tukang iya Allah, hingga kesannya negatif, gitu. Budaya sendiri negatif, budaya kita sendiri yang luhur, begitu luhur, padahal itu ada makna filosofi dalam baju yang dikenakan, dalam belangkon yang dikenakan, keris yang dikenakan, itu ada makna filosofis. Jadi seharusnya tidak memakai atribut seperti itulah. Sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa budaya dari luar itu lebih unggul dari budaya pribumi. Padahal ketika dibandingkan, kita itu lebih berbudaya lebih dahulu, lebih maju lebih dahulu daripada bangsa-bangsa di luar. Betul. Cuma memang kadang-kadang orang kita tidak sadar, Bang, bahwa itu pembunuhan karakter sebenarnya. Dari sisi hiburan ini ya, dari sisi hiburan. Iya kan, pertama itu untuk merubah penjajahan model gaya baru itu. Bukan sekarang, bukan melalui perang gitu ya. Bukan melalui perang. Bukan melalui perang. Yang pertama kuburkan. Iya. Kuburkan sejarah. Sejarah kebangsaannya dikuburkan. Kalau bisa dikuburkan. Iya. Dihilangkan. Nilai-nilai sejarah, benda-benda bersejarah itu dihilangkan. Kalau bisa. Yang pertama, kuburkan tempat-tempat bersejarah. Kuburkan. Yang kedua, setelah itu kubur gak bisa, kaburkan ya. Sejarah dikaburkan. Kan banyak sejarah yang dikaburkan ya. Iya. Banyak cerita-cerita sejarah yang seharusnya A berubah sedikit menjadi B. Kan banyak. Jadi aku bawa bendera merah putih bukan dari bangsa Indonesia sendiri. Iya kan? Iya. Banyak sudah yang diklaim pihak-pihak luar, diklaim para pendatang baru bahwa bukan warga pendatang. Padahal mereka menumpang hidup di bumi Nusantara. Menguburkan sejarah sudah. Terus itu dikaburkan sejarah. Diselewengkan sejarahnya, dikaburkan. Iya. Setelah sejarahnya kabur, terakhir kabarkan. Iya. Kubur, kabarkan yang sudah salah itu. Iya. Berita salah
ketika diulang-ulang beberapa kali terus menerus sampai beberapa generasi, itu akan menjadi suatu kebenaran. Hancurlah sebuah bangsa gara-gara itu. Hancurlah sebuah peradaban sebuah bangsa itu, ya. Gara-gara K3K. Ya. Kabarkan yang salah. Dikubur sejarahnya. Kalau nggak bisa dikubur, kaburkan dulu. Para pejuang kita dikaburkan. Ya, diekspos bahwa yang berjuang bukan bangsa sendiri, dibantu oleh dikaburkan sejarahnya. Dan dia nampak bahwa para pahlawan tidak punya jasa. Para pahlawan diklaim, yang beragama Kristen diklaim beragama ini, diklaim bergelar ini, dikaburkan sejarah. Setelah sejarahnya kabur, dikabarkan yang salah. Sesuai dengan misi dia. Dengan misi dikabarkan, setelah dikabarkan beberapa generasi, ludes sejarah peradaban sebuah bangsa ludes. Anak-anak kita nggak tahu. Dan sekarang sebenarnya mulai berlaku itu politik kuburkan sudah. Dan alhamdulillah kan sudah banyak yang sadar sudah. Ya, belakang saja kemarin kan ada petilasan makam yang diakui keturunan ini, padahal itu adalah makam terah dari Raja Yogyakarta. Ternyata diklaim dirubah namanya. Itu kan sudah pengaburan sejarah. Tujuannya itu setelah kaburkan sejarah, dikabarkan, untung tanggap. Dari sekian pemaparan Bapak Agus ini, semoga akan membuka mata hati kita untuk selalu tetap peduli dengan budaya atau peradaban yang kita lah banyak membaca ya. Pakai akal saja bang, kita adalah pribumi di sini. Mana mungkin nenek moyang kita, para pendiri, para penduduk ini akan mencelakai keturunan? Ya tidak mungkin lah. Ada istilah kan, harimau itu tidak akan makan anaknya. Tidak mungkin. Kalau buyut-buyut saya, yang saya di atas seluruh saya itu akan mencelakai. Meskipun buyut saya itu katakanlah dulu agamanya kapitayan, agamanya animisme, kepercayaan kepada Tuhan, nggak mungkin akan mengorbankan anak. Justru kita hati-hati dengan bangsa luar. Bangsa luar lah kita harus hati-hati, karena bukan pemilik negeri ini, pendatang mau jadi tuan rumah. Setelah masuk tuan rumahnya mau diusir. Atau mungkin saya kalau istilahkan itu merupakan penjajahan gaya baru. Iya. Sehingga kesannya itu soft gitu ya, lembut gitu. Pesannya lembut, ada misi di balik kelembutan itu. Demikian pemirsa channel Pendopo Madura, perbincangan kami dengan Bapak Agus Sugianto. Beliau adalah Kepala SDM 3 Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Semoga perbincangan kali ini membawa manfaat, terutama bagi kami berdua, yang mungkin nanti pemirsa memberikan komentar-komentarnya. Komentar. Jadi bahkan di sekolah saya sekarang saya gali kembali permainan dulu yang sudah mulai langka. Jadi bahasa pribahasa zaman dulu yang lain. Karena itu takut budaya dulu. Takut dengan gempuran. Paling tidak awal diperkenalkan dulu bang ya kepada anak didik kita gitu, harus diperkenalkan dulu. Diperkenalkan
dulu keberadaan bangsa kita ini apa saja peninggalannya. Tidak usah jauh-jauh, bahasa Madura diperkenalkan, lagu-lagu Madura diperkenalkan. Iya, ya. Apalagi di sekolah Bapak Agus ini sudah dikembangkan juga permainan-permainan tempo dulu yang mungkin saat ini jarang untuk dimainkan dengan anak-anak kita, karena permainan anak-anak kita biasanya ada di HP Android. Dengan memperkenalkan itu barangkali nanti anak didik kita bisa mencintai warisan-warisan budaya. Kalau dijauhkan atau tidak diperkenalkan, mana mungkin dia akan mencintai gitu ya. Awalnya memang harus diperkenalkan. Saya kan lihat dia masuk sekolah kemana dia pakai belangkon, pakai hoodie, pakai baju ini. Karena ini adalah walaupun biasanya pakaian Jawa itu. Pakaian Jawa. Ini adalah pakaian leluhur bangsa saya, bangsa Jawa. Kadang pakai pesak Madura. Ya kemudian kalau bukan kita siapa yang menjaga? Nah, paling tidak dengan memakai pakaian-pakaian semacam itu, walaupun orang Madura, kita tidak lepas dari sejarah bahwa Adipati Arya Wiraraja itu kan ditugaskan dari kerajaan Majapahit ke bumi Pulau Garam ini, Bang. Makanya bahasa Madura itu banyak kesamaannya dengan bahasa Jawa, iya kan? Banyak kesamaannya. Ada nalekah kalau di bahasa Madura, ketika di Jawa itu naliko. Lating itu bahasa Jawa, bahasa Madura juga ada. Kelambi. Sama karena dulu kan Raden Wijaya yang pada waktu Kertanegara mertuanya terbunuh. Iya. Di Jakarta. Iya. Kan Raden Wijaya sampai melarikan diri ke Madura. Ke Madura, betul. Ke Arya Wiraraja, ke Adipati Arya Wiraraja. Taktik ini. Jadi sang maestro taktiknya adalah Arya Wiraraja. Playmaker katanya sekarang. Suruh pura-pura menyerah ke Jakarta. Setelah pura-pura menyerah, diberi hadiah hutan tarik. Hutan diberi hutan. Nah, siapa yang membabat? Orang Madura. Ya, para penggawa-penggawanya Arya Wiraraja dikerahkan ke hutan tarik ke Majapahit. Makanya kadang-kadang ketika saya pakai bahasa Madura, konten bahasa Madura, ada orang Jawa bilang, teman saya, bahasa Madura adalah bahasa Majapahit, katanya. Yang sama ya, nggak hampir sama yang babat hutan tarik orang Madura. Iya. Dari Arya Wiraraja, penggawa-penggawanya. Iya, betul. Putranya Arya Wiraraja juga jadi Adipati Lumajang. Iya. Paling tidak sudah menyebar ke Lumajang bahasa Madura. Wajar di situ mayoritas bahasa Madura di Lumajang, Bang. Iya. Otomatis kekuasaannya Lumajang kan dekat sana itu Bando bahasa Madura. Karena banyak orang-orang Madura yang ekspansi ke sana dalam banyak hal, mungkin bekerja atau mungkin dari kekuasaan, yaitu Arya Wiraraja ketika diberikan hadiah hutan tarik. Pesan kepada anak muda, banggalah menjaga budaya sendiri, banggalah dengan apa yang telah ditinggalkan oleh para nenek moyang kita, budaya apa saja, entah itu keseniannya, pakaiannya, rawatlah budaya-budaya tersebut, karena itu adalah budaya-budaya luhur yang adiluhung, yang penuh dengan filosofis yang sangat tinggi jika dikaji, jika dibedah. Demikian pemirsa channel Apoy Madura. Pendopo Madura yang sudah terbiasa ini, Bang. Di saat ini sekali lagi saya merekomendasikan kepada rekan-rekan atau pemirsa Pendopo Madura,
merupakan tempat yang nyaman di sini, Bang. Ya, barangkali mau ke Sumenep, yang dari Sumenep mau ke Surabaya, mampir lese sedikit, capek. Sabar Sejati ini, warung Sabar Sejati, menyediakan berbagai macam minuman dan kuliner. Iya. Kuliner khas Madura gitu ya. Enak. Dan juga ada bonus bebas wifi. Free wifi ya, wifi gitu ya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.